mengutarakan slogan-slogan. Mereka sibuk berseru "Ganyang Malaysia" dan membiarkan ekonomi negeri ini tercampak dengan inflasi hingga 600%. Luar biasa, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak seorang loyalis. Tentunya dari sebagian baraya di channel ini pernah mendengar sosok atau tokoh yang bernama Ali Murtopo. Ketika negara dikendalikan oleh operasi intelijen dan semua keputusan-keputusan penting diambil saat itu menyusul sejumlah laporan dinas rahasia, negara pun menjadi layaknya monster yang siap menelan siapa saja yang berbeda aliran atau berbeda pendapat. Tiada yang menyangkal kuatnya negara manakala sang Ali Murtopo, yang tak lain adalah asisten pribadi Presiden Soeharto di masa Orde Baru silam, dibilang sebagai sosial dan politis. Lantas Kepala Operasi Khusus atau OPSUS berhasil memastikan kemenangan golongan karya partai besar saat itu pada pemilihan umum di tahun 1971 silam. Saat itu teror pun sempat ditebar, entah siapa dalang yang sebenarnya, dan yang dibuat dari teror tersebut berlatar belakang bila tak mendukung Golkar saat itu sama artinya dengan tidak mendukung militer dan tentu saja bersimpati kepada Partai Komunis Indonesia di waktu itu. Partai-partai politik pun diinfiltrasi. Tokoh-tokoh di luar Golkar yang tidak sependirian tentunya dengan pemerintahan Orde Baru di waktu itu pastinya disingkirkan. Depolitisasi dan juga deideologisasi merupakan strategi yang cukup tangguh waktu itu. Demi kemenangan Golkar, pendatang baru dalam politik elektoral, sosok Ali Murtopo pun bisa menggagas massa untuk tetap mengambang. Dan selanjutnya pastinya menceraikan partai dari pendukungnya dan mendekatkan para calon pemilih dengan Golkar. Semua ini dilakukan dengan tujuan yang memang hanya satu, yaitu apalagi kalau bukan melestarikan kekuasaan Soeharto di masa itu. Tepat pada pemilu tahun 1971 silam, Golkar menang telak dengan meraup 34,3 juta suara atau tepatnya dalam persentasi sebagai 63% dari total pemilih yang mengikuti pemilu waktu itu. Golkar memperoleh 236 dari total 360 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Golkar terus menjadi pemenang pemilu hingga tahun 1998 silam, saat ketika kekuasaan Soeharto pun akhirnya berakhir dan tumbang. Memang di antara politik yang formal, konferensi pers yang mengungkapkan satu hal namun menyembunyikan hal yang lainnya. Mungkin harus ada orang yang melakukan dirty job seperti Ali Murtopo. Sosok Ali Murtopo yang memang sudah sangat terkenal luas dalam hal itu. Namun, ketika peran dan pengaruh Ali Murtopo waktu itu semakin besar, pemilihan ketua Dewan Mahasiswa pun direcoki. Kelompok-kelompok ekstrim sempat dibangkitkan kembali untuk sekedar memancing sekaligus melumpuhkan mereka. Dari hari ke hari, tampaklah negara terlihat semakin kuat. Bukan karena solidnya dukungan rakyat ya, melainkan karena aktifnya orang-orang intelijen dalam mengkonsolidasi kekuasaan Soeharto dan Golkarnya tentunya. Yang terjadi hanya pengawasan, kontrol, lalu ada rasa takut. Misteri dan juga kasakusuk pun dilakukan, dan kecurigaan siapa kawan maupun siapa lawan itu saja mewarnai suasana waktu itu yang ditimbulkan oleh rezim yang didominasi oleh badan intelijen tersebut. Di mata tokoh Ali Murtopo, semua ini hanya antitesis terhadap Orde Lama. Di dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembangunan Nasional, rezim yang bertumpu pada figur Soekarno itu telah menyeleweng dari cita-cita awal kemerdekaan
dan gagal menjamin rasa aman pada rakyatnya. Ali Murtopo bahkan menuding perselingkuhan Soekarno lewat ideologi nasakomnya. Dengan kekuatan Partai Komunis Indonesia waktu itu sebagai pemicu lahirnya tragedi di tahun 1965 silam. Dalam latar sejarah tersebutlah, Ali Murtopo kemudian menawarkan pemaknaan ulang ideologi Pancasila dalam praktek bernegara. Namun ironisnya sekali benar-benar terlihat Orde Baru yang semula mendukung dirinya sebagai antitesis Orde Lama, lantas Soeharto sebagai koreksi terhadap Bung Karno akhirnya menelurkan pemerintahan yang semakin monolitik dan otoriter. Orde Baru terbukti mengucapkan selamat tinggal kepada model pemerintahan yang gemar mengutarakan slogan-slogan. Mereka sibuk berseru "Ganyang Malaysia" dan membiarkan ekonomi negeri ini tercampak dengan inflasi hingga 600%. Luar biasa, bukan? Pemerintahan pun berubah, namun tidak dalam hal kekuasaan. Kenyataannya, sementara Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin selama 6 tahun, pemerintahan Soeharto justru yang otoriter bertengger pada puncak kekuasaan sepanjang 3 dasawarsa. Dalam perpolitikan kita, revolusi Indonesia adalah mantra yang demikian nyaring diucapkan dan digaungkan di masa pemerintahan Bung Karno. Seakan-akan tenggelam di telan bumi dan digantikan mantra khas milik Orde Baru, yaitu Pancasila dan pembangunan. Dan inilah rupanya yang akhirnya memiliki konsekuensi yang sangat panjang. Dulu orang merasa terancam apabila predikat kontra revolusioner direkatkan kepada dirinya. Sedangkan ke belakang, nyali langsung menciut apabila kata anti pembangunan dan anti Pancasila ditujukan kepada rezim. Ya, benar, Orde Baru tidak berhenti dengan keberhasilan pembangunan saja, namun berlanjut pada berbagai macam sensor dan teror di tahun-tahun berikutnya. Tepat 10 tahun berkuasa, kurang lebih di tahun 1971 hingga tahun 1982, dan dekat dengan Soeharto, sosok Ali Murtopo inilah yang selalu menunjukkan loyalitas tak terbatas kepada sang presiden. Akhirnya tersingkir juga dari lingkaran kekuasaan, dan tampaklah bahwa kesetiaan yang ditujukan kepada orang atau rezim tak terbukti membuat posisinya aman. Jejak Ali Murtopo ada di mana-mana saat itu. Di antaranya tercatat dalam peristiwa Malari, peristiwa Komando Jihad, dan juga kerusuhan lapangan Banteng. Dan tak ketinggalan pula di peristiwa pembajakan pesawat Woyla dan juga yang lainnya. Tak banyak memang orang yang dapat melakukan dirty job untuk seorang Soeharto selain Ali Murtopo. Wallahu a'lam bishawab.